Gadis itu secara tidak sengaja merusak lampu malam. Ketika dia membungkuk untuk membersihkan, tiba-tiba menemukan sepotong kayu lepas. Dia membuka potongan kayu itu. Di bagian bawah ada kotak. Gadis itu membuka kotak itu untuk melihat. Ada banyak uang tersembunyi di dalamnya. Cincin batu permata 5 karat. Jadi gadis itu buru-buru menyembunyikan kotak kayu yang tidak diketahui asalnya ini di dalam kabinet komputer. Tapi yang gadis itu tidak tahu adalah, di rumah ini, setidaknya masih ada puluhan juta dolar yang disembunyikan. Pemilik uang ini adalah seorang pria yang baru saja keluar dari penjara. Namanya Johnny. Dia memiliki lebih dari selusin junior. Sebelum dia masuk penjara, Johnny menyembunyikan puluhan juta dolar di bawah rumah ini. Sekarang dia keluar dari penjara. Tentu saja dia merasa ingin mendapatkan uang ini kembali. Tapi sekarang pemilik rumah ini bukanlah orang yang mudah disentuh. Karena dia adalah komando terkenal di masa lalu. James Baker. Hanya saja saat bertugas, dia melawan musuh dengan senjata. Peluru menghantam dinding seberang. Peluru memantul kembali membunuh Sandra. Jadi dia mengalami gangguan stres. Dia akhirnya memutuskan untuk pensiun dini. Hari ketika junior Johnny menyelinap ke rumah untuk mencuri uang, James sedang tidur di lantai atas. Karena gangguan stres dan kecemasan setelah kejadian sebelumnya, James duduk sambil memegang pistol di atas meja. Dia turun sambil berjalan sambil tidur. Mata James bingung. Dalam benaknya, adegan tahun itu membuatnya maju, menakut-nakuti junior Johnny dan kabur. Setelah James bangun, dia menatap tangannya dengan ngeri. Dia gugup sepanjang hari, dia takut menyakiti anggota keluarganya. Jadi keesokan paginya meminta psikiater untuk merawatnya. Psikiater menyuruhnya pergi ke sana agar dia bisa memeriksanya lebih dekat. Jadi James membawa istrinya ke dokter bersamanya. James baru saja pergi. Putrinya membuka pesta untuk mengundang teman-temannya bermain. Pada saat itulah, junior Johnny juga datang ke rumah ini. Mereka memaksa pasangan lucu itu untuk pergi ke stasiun terlalu banyak untuk masuk ke dalam mobil. Kemudian selesaikan dengan bersih. Di sisi lain, orang-orang yang mengumpulkan uang, yang ditemukan hilang beberapa juta, bersama dengan cincin permata 5 karat. Setelah beberapa negosiasi, mereka memutuskan untuk meninggalkan seseorang di lantai bawah untuk menjaga para sandera. 2 lainnya pergi ke atas mencari uang yang hilang. Tetapi ketika mereka mencari, sesuatu terjadi di lantai bawah. Seorang pria di antara para sandera diam-diam melepaskan tali di tangannya. Selanjutnya dia menjepit si pirang di lantai. Lalu dia menembaknya. Selanjutnya, pria itu pingsan oleh junior lainnya. Apa yang pria ini tidak harapkan adalah, pria pirang yang baru saja dia bunuh tadi adalah saudara kandung Johnny. Jadi mereka segera menelepon untuk memberitahu Johnny. Johnny langsung mendengarnya, segera panggil junior terbaiknya ke TKP. Kemudian dia mengeluarkan pisau dan menikam orang yang masih hidup itu sampai mati. Kemudian mereka mulai berpisah dan mencari uang dan cincin di seluruh rumah. Ia menemukan seorang gadis bersembunyi di bawah tempat tidur. Saat ditanyai, Johnny mengetahui bahwa uang dan cincin yang hilang disembunyikan oleh gadis itu di komputernya. Saat ini, James udah pulang. Sekarang gadis itu merangkak di bawah tempat tidur dengan wajah ketakutan. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya untuk meminta bantuan. Tapi tiba-tiba dia sepertinya mendengar sesuatu yang sangat membuatnya takut sehingga dia tidak bisa bergerak. Sembarangan mengeluarkan suara. Detik berikutnya, gadis itu diseret oleh Johnny. Di sisi lain, di ujung telepon yang lain, James mendengar putri berteriak minta tolong. James berbalik dan pulang. Dengan latar belakangnya sebagai prajurit komando, James menangani orang luar dengan sangat mudah. Begitu dia memasuki pintu,
Hal pertama yang dilakukan James adalah menyelamatkan putri kecilnya di lantai bawah. Tunggu gadis itu keluar. Sebelum dia masuk ke dalam. Pada saat itulah, dia melihat sosok di lantai. James menyadari bahwa di sisi lain tembok, seseorang sedang menyergapnya. Saat musuh menyerbu, James berbalik untuk mencegah lawan. Lawan membentur lantai. Selanjutnya James menggunakan pistol untuk membunuhnya. Pada saat yang sama, seseorang muncul di lantai atas. James menembakkan senjatanya. Tetapi bahkan jika dia menembakkan semua peluru di senjatanya, dia tidak bisa mengenai musuh. Orang ini tampaknya menjadi master. Siapa yang mengira tidak demikian? Bukan yang kita pikir. Dengan hanya 3 gerakan James, dia menyelesaikannya. Sekarang hanya Johnny yang tersisa. Johnny lebih tidak berguna daripada juniornya. Dengan hanya beberapa gerakan, dia dijatuhkan ke tanah oleh James.